Kembalinya Sang Dewa Perang Bab 7. Hotel North End. Sosok pria tua sedang berdiri dengan wajah yang pucat di depan pintu masuk hotel. Kevin Wibowo, sang pemilik hotel secara pribadi menunggu Nathan di pintu, dan penampilan Kevin membuat semua orang yang masuk ke Hotel North End banyak berbisik. Bukankah dia Kevin Wibowo? Benar, untuk apa dia berdiri di depan pintu? Tidak seperti biasanya. Benar, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Ah, benar sekali, sungguh hebat orang yang mampu membuatnya menunggu di depan pintu secara khusus. Tunggu, aku mendengar bahwa putra tertua dari keluarga Orton akan menikah, dan pernikahan itu dilaksanakan di sini. Apakah dia sedang menunggu seseorang dari keluarga Orton? Mungkin saja, lagi pula, keluarga Orton juga keluarga kaya, jadi mereka harus memberi sedikit ucapan selamat datang. Semua orang berjalan ke Hotel North End sambil berbisik, tetapi Kevin masih menunggu di pintu sambil melihat arlojinya yang sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam, wajahnya menjadi sedikit tidak sabar. Saat melihat sosok Nathan muncul, Kevin langsung menjadi bersemangat dan langsung berlari ke arah Nathan. Ah, akhirnya, kamu datang. Kevin meraih tangan Nathan, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Ayo masuk. Tuan Kevin, karena aku telah berjanji padamu, aku pasti akan datang. Nathan tahu bahwa Kevin takut dia tidak datang. Saat insiden tabrakan itu, Kevin secara khusus mengundang Nathan untuk datang ke Hotel North End. Kevin menunjukkan sedikit rasa malu dan hanya bisa tersenyum. Hahaha, sudah, ayo cepat masuk. Kevin menjaga posturnya sangat rendah, yang membuat orang-orang yang berada di hotel menebak-nebak, siapakah sosok pria itu? Kemudian Sarah melihat punggung Nathan yang tegak, sementara ayahnya rendah dan membungkuk, dengan tatapan yang dingin, dia mendengus kesal. Ada apa denganmu? Ayahku telah menunggumu di depan pintu cukup lama. Dan kamu, datang terlambat. Sarah memiliki pendapat yang berbeda tentang Nathan. Pada awal bertemu Nathan, dia bisa menyembuhkan sedikit rasa sakit penyakit ayahnya, hal itu membuat Sarah terkejut. Tapi, itu tidak berlangsung cukup lama, ayahnya kembali kambuh saat di perjalanan. Sehingga, membuat Sarah berpikir bahwa mungkin saja Nathan sedang menipunya demi uang. Wajah Kevin menjadi dingin dan dia meraung pada Sarah. Sarah, jangan berbicara seperti itu. Minta maaf. Sarah menatap Nathan dengan dingin. Aku tidak ingin meminta maaf padanya. Lihatlah penampilannya. Mana mungkin dia bisa mengobati penyakitmu? Kurasa dia sedang berbohong. Dia merasa bahwa alasan mengapa Kevin tidak jadi pergi ke rumah sakit adalah karena ayahnya berharap pada Nathan. Melihat bahwa Sarah tidak patuh, wajah Kevin langsung memerah karena marah, dan napasnya mulai menjadi cepat. Uhup. Uhup. Kevin terbatuk dengan keras. Ayah. Sarah bergegas dan membantu Kevin. Kevin yang batuk mengeluarkan seteguk darah hitam, yang sangat menakutkan Sarah sehingga wajahnya memucat. Melihat darah hitam yang keluar dari mulut Kevin, alis Nathan langsung berkerut. Tampaknya penyakit pria tua ini lebih serius dari yang aku bayangkan. Melihat itu, Nathan segera berkata, cepat bawa ayahmu ke kamar. Sarah yang mendengar suara itu tertegun, dia tidak mau mempercayai Nathan, dan hanya terdiam menatap pria itu dengan datar. Melihat Sarah tidak bergerak, Nathan mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. Apakah kamu ingin melihat ayahmu mati? Sarah yang mendengar ucapan itu terkejut, tanpa basa-basi dia langsung membawa ayahnya pergi ke dalam kamar hotel VIP seraya memainkan ponselnya memanggil dokter. Setelah memasuki kamar VIP, Nathan memeriksa denyut nadi Kevin, lalu ekspresinya menjadi serius. Krek! Tepat ketika Nathan hendak mengobati Kevin, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan seorang pria mengenakan kacamata dan jas putih khas dokter masuk. Dokter, cepatlah, lihat ayahku, dia baru saja muntah darah, diucap Sarah dengan panik saat melihat dokter itu datang. Apa? Coba aku lihat. Dokter itu terkejut dan buru-buru membuka koper miliknya. Minggir. Sarah mendorong Nathan ke samping, lalu membantu Kevin dan berkata kepada dokter, dokter, penyakit ayahku tergantung padamu, kamu harus menyelamatkannya. Pada saat ini, Kevin hampir koma, dan napasnya terengah-engah dan dia terlihat sangat lemah. Dokter pun berkata sambil memeriksa denyut nadi Kevin. Jangan khawatir Nona, aku akan melakukan yang terbaik.
Seiring berjalannya waktu, denyut nadi Kevin semakin lemah, alis dokter itu menjadi semakin mengkerut, keringat mulai membasahi keningnya. Sarah memandang penampilan dokter dengan kecemasan di wajahnya dan tidak berani mengatakan apa-apa. Dokter itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona, luka pada limpa dan paru-paru Tuan Kevin sudah terluka, dan semakin parah. Penyakit kronis seperti ini harus ditangani secara bertahap, tetapi seseorang secara paksa merangsang kekebalan tubuh Tuan Kevin. Meskipun tampaknya efektif untuk beberapa saat, tetapi ini telah memperburuk kondisi tua Kevin. Saya khawatir, sekarang dia dalam bahaya. Sebelum saya yang memeriksanya, siapa yang telah memeriksanya?" Ketika Sarah mendengar ini, dia langsung marah dan menatap langsung ke arah Nathan yang baru saja merawat ayahnya. Pada saat itu, seperti yang dikatakan dokter, kondisi ayahnya meningkat pesat, tetapi dia tidak berpikir bahwa perawatan itu justru akan membunuh ayahnya sendiri. "Penipu!" teriak Sarah dengan mata yang mulai sembab. "Jika terjadi sesuatu kepada ayahku, aku tidak akan melepaskanmu." Sarah berteriak pada Nathan, wajahnya penuh amarah. "Untuk apa aku menipu kalian?" Nathan mengerutkan keningnya. "Jika bukan karena aku menyelamatkan ayahmu, mungkin saat ini dia sudah dikubur di dalam tanah." "Dasar wanita!" dengusnya dengan kesal. Nathan tidak menyukai sikap Sarah yang terkesan arogan dan sombong. "Kamu!" Sarah sudah sangat kesal, tapi saat ini dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan Nathan. Keselamatan ayahnya jauh lebih penting. "Dokter, kumohon padamu, cepat pikirkan cara untuk menyelamatkan ayahku." Sarah berteriak dan hampir menangis. Dokter membuka kopernya dan mengeluarkan sebuah pil lalu memasukkannya ke mulut Kevin. Kemudian, dia juga mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menusukkannya di beberapa titik akupuntur pada tubuh Kevin. "Kamu melakukan ini, bukan membantunya, malah sedang membahayakannya." Nathan memperhatikan teknik akupuntur dokter itu dan berkata dengan tenang. Mendengar itu, dokter pun mengernyitkan keningnya. "Apa maksudmu? Kamu sedang meragukanku? Lantas apakah kamu juga bisa melakukan pengobatan akupuntur?" "Brengsek! Apa yang kamu ucapkan, hah?" Sarah takut Nathan akan membuyarkan konsentrasi dokter, dia langsung berteriak dengan marah. "Pergi!" "Baik, kamu yang mengusirku. Ya, aku akan menunggumu di luar," ujar Nathan tersenyum dingin. Pria itu membalikkan badannya seraya berkata, "Menunggumu memanggilku untuk meminta bantuan." Bab 8. Dr. Paul, pria itu kembali menusukkan jarum akupunktur pada Kevin dengan hati-hati, keringat dingin semakin banyak membasahi keningnya. Dan saat jarum terakhir ditusukkan padanya, Kevin tersadar dan perlahan-lahan membuka matanya. "Ayah!" "Syukurlah, ayah sudah sadar." Melihat Kevin sudah kembali sadar, Sarah berteriak dengan semangat, kelopak matanya dipenuhi air mata. Sarah merasa sangat ketakutan, dia takut kalau ayahnya tidak akan pernah membuk matanya lagi. Dokter yang melihat Kevin sudah sadar juga menarik nafas panjang, dia juga sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi di saat Sarah dan dokter itu merasa lega, Kevin yang sudah sadar tiba-tiba tubuhnya gemetaran hebat. Raut wajahnya terlihat sangat kesakitan, wajahnya tiba-tiba membiru. Ayah? Apa yang terjadi?" Sarah berteriak, dengan panik dia menatap dokter itu. "Dokter, apa yang terjadi?" Seketika, dokter itu juga menjadi panik, dia terlihat kebingungan. Aku juga tidak tahu, kenapa?" "Cepat lakukan sesuatu," teriak Sarah dengan panik. Setelah beberapa saat Kevin gemetar, tubuh pria tua itu tiba-tiba berhenti, bahkan nafasnya juga sudah tidak terdeteksi. Seketika itu juga Dr. Paul menjadi semakin panik, kalau sampai sesuatu yang buruk terjadi pada Kevin, dia tidak akan bisa hidup dengan tenang. "Ayah, jangan menakutiku. Ayah, bangun." Sarah mengguncang tubuh Kevin sembari menangis. "Nona Sarah, kita bawa saja Tuan Kevin ke rumah sakit. Aku tidak bisa melakukan pengobatan seadanya di sini." Dr. Paul berkata dengan wajah yang panik. Alasan dia menyarankan untuk segera membawa Kevin ke rumah sakit adalah agar dia bisa melepas tanggung jawab. Kalau Kevin mati di rumah sakit, maka hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. "Kamu pikir aku bodoh? Dengan kondisi ayahku yang seperti ini, apa dia akan bertahan sampai rumah sakit? Cepat selamatkan nyawanya."
Kalau sampai ayahku mati, maka jangan harap kamu bisa menginjakkan kaki di muka bumi ini. Sarah sudah kehilangan akal sehatnya, tatapan matanya penuh dengan amarah. Keluarga Wibowo adalah keluarga kaya di kota Northern Vale. Untuk menghadapi seorang dokter kecil seperti dia hanyalah hal kecil untuk mereka. Ucapan itu langsung membuat Dr. Paul terkejut, tapi dia benar-benar tidak punya cara lain. Tepat saat Dr. Paul merasa putus asa, dia teringat Nathan, dan segera berkata, "Nona Sarah, bocah yang tadi keluar dari sini, bisa jadi dia benar-benar mampu mengobatinya." Perkataan Dr. Paul membuat Sarah teringat Nathan. "Tapi, aku meragukannya. Kalau Nathan turun tangan dan Kevin meninggal, maka semua tanggung jawab akan jatuh ke tangan Nathan." Dr. Paul tersenyum dingin memikirkan hal itu. Sarah ragu sesaat, tapi akhirnya dia mendudukkan Kevin di kursi dan bergegas keluar dari kamar. Saat itu Nathan sedang duduk di kursi, dia tahu kalau Sarah pasti akan datang mencarinya. Sarah yang menemukan Nathan masih belum pergi langsung berlari ke arahnya, tapi saat dia mau membuka mulutnya, dia tiba-tiba menyadari kalau dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menyapa Nathan. "Tuh tolong selamatkan ayahku. Aku mohon." Wajah Sarah terlihat canggung saat meminta bantuan Nathan. Nathan mengangkat kepalanya dan menatap Sarah, tapi Sarah tidak berani menatap mata Nathan langsung. Tadi dia masih memaki Nathan, sekarang dia malah meminta bantuannya? Sungguh ironis. "Apakah kamu percaya aku bisa menyelamatkan ayahmu? Juga, apakah kamu percaya kalau aku bukan penipu?" Nathan bertanya. Sarah tidak mengatakan apapun, dia tidak tahu harus menjawab apa, karena dia sebenarnya tidak mempercayai Nathan sepenuhnya. Hanya saja, dia sudah tidak punya cara lagi, ini sudah menyangkut masalah hidup dan mati. Melihat respon Sarah, Nathan hanya tersenyum, dia juga tidak mempersulitnya lagi, dan segera berjalan menuju kamar. Sarah bergegas mengikutinya dari belakang, sedangkan Dr. Paul yang sudah penuh dengan keringat sedang berjalan-jalan seperti setrika di dalam kamar dengan cemas. Saat melihat Nathan memasuki kamar, Dr. Paul seperti bertemu dengan dewa penyelamatnya, tidak peduli Nathan bisa menyelamatkan Kevin atau tidak, asalkan Nathan sudah turun tangan maka seluruh tanggung jawab akan berpindah pada Nathan. Maaf, tadi aku sudah salah menilaimu, tolong segera selamatkan Tuan Kevin." Dr. Paul juga membuang harga dirinya dan memohon kepada Nathan. Saat ini hidupnya lebih penting dibandingkan harga dirinya, tidak ada salahnya dia memuji di saat seperti ini. Nathan melirik Dr. Paul lalu mendengus pelan. "Hah?" Setelah itu Nathan bertanya kepada Dr. Paul. "Apa kamu masih punya jarum itu?" "Ada, di dalam koperku." Dr. Paul segera mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menyerahkannya kepada Nathan. "Tidak cukup." Nathan menggelengkan kepalanya. "Tidak cukup?" Dr. Paul terkejut. "Sebungkus ini berisi 30 jarum perak, masa tidak cukup?" Biasanya dalam akupunktur, untuk menitikan belasan jarum saja sudah sangat hebat. Bahkan dokter yang sudah sangat terampil juga hanya bisa menitikan 20-an titik, bisa menitikan 30 lebih titik itu sudah benar-benar hebat. "Tidak cukup, aku perlu jarum perak dalam jumlah yang banyak," kata Nathan. "Butuh berapa banyak?" Dr. Paul bertanya dengan hati-hati. 90 jarum." Dr. Paul tercengang saat mendengar ucapan Nathan, sekujur tubuhnya membeku. Seketika, tatapan Dr. Paul menunjukkan sedikit ketakutan, tapi dia tidak mengatakan apapun dan segera mengeluarkan seluruh jarum perak yang ada di dalam kopernya. Setelah Nathan menerima jarum perak itu, dia langsung membaringkan Kevin di lantai, dan mulai tidak berhenti menitikan jarum-jarum perak itu pada tubuh Kevin. Nathan mulai berkeringat banyak, sangat jelas terlihat kalau hal itu sangat memakan energinya. Bahkan bajunya sangat basah seperti diguyur air. Ketika jarum perak terakhir menitik pada tubuh Kevin, Nathan menghela nafas panjang, dan dia ambruk dan langsung duduk di lantai. Sepanjang waktu ini, Sarah terus memperhatikan dengan cemas, dia tidak mengerti tentang akupunktur dan sangat ingin bertanya tapi dia takut akan mengganggu Nathan. Sedangkan Dr. Paul yang sudah tercengang sejak tadi, pria itu terpana, mulutnya menganga. "Bruk!" Setelah sesaat, sebuah suara yang nyaring dapat terdengar. Keterkejutan Dr. Paul berubah menjadi aura semangat. Dia langsung berlutut di hadapan Nathan dengan kepalanya yang tertunduk. Kelakuan Dr. Paul yang mendadak itu juga membuat Nathan dan Sarah terkejut. Apa yang? Bab 9. Nathan, maksudku guru. Tolong angkat aku menjadi muridmu, seru Paul penuh semangat dengan tatapan yang berbinar.
Nathan membuka mulutnya tapi dia menyadari kalau dia bahkan sudah tidak punya tenaga untuk berbicara. Sedangkan Sarah yang terkejut menatap Dr. Paul. Dr. Paul, apa yang sedang kamu lakukan? Ayahku saja belum bangun. Sarah tidak mengerti. Ayahnya jelas-jelas masih pingsan. Kenapa Dr. Paul berlutut dan meminta Nathan untuk menjadi gurunya? Nona Sarah, mungkin Anda tidak tahu. Baru saja Nathan menggunakan teknik yin dan yang, suara Paul begitu bersemangat menjelaskan kepada Sarah. Teknik ini saling berhubungan namun juga saling berlawanan. Dan yang paling penting, teknik ini bisa membangkitkan orang mati. Tuan Kevin pasti akan baik-baik saja. Apa? Benarkah itu? Sarah menatap Nathan dengan tatapan tidak percaya. Kalau apa yang dikatakan oleh Dr. Paul benar, maka Nathan benar-benar pantas disebut sang dewa penyelamat. Tidak disangka kamu mengetahui tentang teknik yin dan yang. Nathan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan terkejut. Teknik yin dan yang adalah teknik akupuntur kuno, dan sudah lama hilang. Teknik ini dipelajari oleh Nathan dari seorang pria tua di dalam penjara saat itu, Marcel Forger. Dia terkejut saat mendengar Paul mengetahui tentang teknik itu. Guru. Namaku Paulus Wiranto, ketua dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Kota Northern Vale. Aku pernah membaca tentang teknik ini di buku pengobatan kuno. Hebat! Aku tidak menyangka hari ini begitu beruntung dan bisa menyaksikan seseorang menggunakan teknik ini. Tolong angkat aku sebagai muridmu. Sambil berkata, Paul mulai bersujud kepada Nathan. Uhuk! Uhuk! Sebelum Nathan menjawabnya, tiba-tiba terdengar suara batuk dari arah Kevin. Ayah! Sarah segera menghampiri Kevin dan mencoba memapah ayahnya. Melihat itu, Nathan langsung menghentikannya. Tunggu, kamu tidak boleh sembarangan. Masih ada jarum akupuntur yang tertusuk di tubuhnya. Nathan meraih tangan Sarah yang lembut dan merasakan kehangatan menjalar di sekujur tubuhnya. Hal itu membuat hati Nathan bergejolak. Sedangkan Sarah yang merasakan kehangatan dari tangan Nathan tersipu malu. Nathan bergegas melepaskan genggamannya dan berusaha menenangkan dirinya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan ringan pada tubuh Kevin, dan satu persatu jarum itu terlepas dari tubuh Kevin. Sudah. Nathan mengembalikan jarum perak itu pada Paul, dan berkata pada Sarah. Pada saat ini, Sarah tidak berani lagi meragukan Nathan sedikit pun. Terima kasih banyak. Ujarnya seraya memapah Kevin. Dia sangat bersemangat hingga air matanya pun hampir mengalir. Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Sarah dengan tatapan khawatir. Aku rasa tubuhku lebih ringan, aku baik-baik saja. Kevin tersenyum, tapi saat dia melihat Paul yang sedang berlutut, dia terlihat kebingungan. Ada apa ini? Sarah hanya bisa menceritakan kembali tentang teknik yin dan yang digunakan Nathan untuk menyelamatkannya. Dan setelah Kevin mendengarnya dia sangat terkejut. Dia merasa Nathan yang bisa mengetahui tentang penyakit tersembunyinya pasti punya keahlian, tapi dia tidak menyangka Nathan ternyata sehebat itu. Sampai-sampai ketua asosiasi pun bersujud memohon menjadi muridnya. Nak, kamu sudah menyelamatkanku sebanyak 2 kali. Mulai hari ini kamu adalah penyelamat keluarga Wibowo. Apapun yang kamu butuhkan keluarga Wibowo pasti akan memenuhinya. Kevin berkata dengan terharu. Tuan Kevin jangan sungkan, aku hanya membantumu sedikit. Lagi pula kamu adalah orang yang sudah melakukan kebajikan untuk waktu yang lama. Anggap saja ini adalah karma baikmu. Nathan berkata dengan tenang, dan mengganti topik pembicaraan. Meskipun aku sudah menggunakan teknik yin dan yang untuk menyelamatkan nyawamu, tapi penyakitmu ini kalau tidak segera diobati, kamu hanya akan bertahan paling lama 3 bulan. Setelah mendengar perkataan Nathan, Kevin juga berlutut pada Nathan dan berkata, Tolong, Tuan Muda, bantu aku menyembuhkan penyakit ini, aku akan membayar berapapun bahkan seluruh hartaku akan kurlakan. Kevin sangat ketakutan, dia tidak berani memanggil Nathan dengan sebutan adik lagi, dan langsung memanggilnya dengan sebutan Tuan. Dia benar-benar takut kalau Nathan tidak mau menyelamatkannya. Demi hidup dia sanggup merelakan seluruh harta kekayaannya pada Nathan. Sebagai orang terkaya di kota Northern Vale, harta kekayaan Kevin terbilang banyak dan sekarang dia ingin memberikan semuanya pada Nathan. Siapapun yang mendengar itu pasti akan merasa iri. Tuan Kevin tidak perlu sampai seperti itu, mungkin kita ditakdirkan untuk bertemu. Hanya saja, aku memerlukan beberapa bahan obat langka, dan bantu aku menemukan obat itu. Nathan tidak punya uang untuk membelikan Kevin bahan-bahan itu, dan bahan-bahan yang dia perlukan itu cukup mahal, sebagian orang tidak akan mampu mendapatkannya. Tuan, katakan saja apa yang Anda perlukan. Kevin sibuk menganggukkan kepalanya, lalu berkata pada Sarah. Sarah,
Cepat siapkan pulpen dan kertas, dan catat semuanya. Nathan yang tiba-tiba dipanggil Tuan oleh Kevin merasa canggung, lalu berkata, "Tuan Kevin, namaku Nathan Skes, cukup panggil aku Nathan." "Tidak bisa, kamu adalah penyelamatku. Keluarga Wibowo tidak akan melupakan hal ini." Nathan melihat Kevin yang bersikeras pun tidak lagi menuntut padanya, dia mengambil pulpen dan kertas lalu menuliskan bahan-bahan yang dia perlukan dan memberikannya pada Sarah. "Tuan Kevin, dalam daftar obat ini sebagian besar adalah bahan-bahan yang kamu perlukan, tapi ada sebagian yang aku perlukan untuk ibuku. Ibuku kehilangan penglihatannya, dan aku memerlukan bahan-bahan ini untuk menyembuhkannya," Nathan berkata dengan jujur pada Kevin. "Tidak apa, kan? Ibu Nathan, Maria Shandi, kehilangan penglihatannya karena terlalu sering menangis. Kalau bahan-bahan obatnya tersedia, menyembuhkannya hanya masalah kecil bagi Nathan. Hanya saja, dengan kemampuannya yang saat ini, dia tidak sanggup membeli bahan-bahan obat itu, dan meminta bantuan keluarga Wibowo untuk sekalian menyiapkannya. Hanya saja, ada dua bahan yang Nathan khawatir tidak akan bisa ditemukan oleh keluarga Wibowo. Salah satunya adalah kalung giok suci. Sebuah kalung yang dibuat pada abad ke-8 yang pernah dipakai oleh kaisar terdahulu. Konon kalung itu memiliki energi spiritual yang membuat pemakainya tidak dapat diserang oleh penyakit. Dan satu lagi yang dia butuhkan adalah batu akik sojol. Meskipun batu akik sojol sangat umum, namun yang Nathan butuhkan adalah batu akik sojol yang ditemukan ratusan tahun yang lalu. Terdapat sebuah pasar yang menjual khusus batu akik langka ini, namun akan sangat sulit untuk menemukannya. Jika semuanya terkumpul, Nathan hanya perlu menyatukannya dengan kalung giok suci, dan tinggal memakaikannya agar Maria bisa sembuh kembali. Meskipun Nathan juga menuliskan kedua bahan ini dalam daftar, tapi dia ragu kalau keluarga Wibowo dapat menemukannya. Kedua benda itu hanya bisa dibedakan oleh orang-orang yang memiliki wawasan tinggi tentang energi spiritual. Bab 10. "Tuan, katakan saja apa yang kamu butuhkan, aku akan berusaha sebisa mungkin untuk memenuhi permintaanmu." Kevin segera menjawab dengan percaya diri. "Percayakan padaku." "Nathan, dalam daftar ini kamu menuliskan kalung giok suci dan batu akik sojol. Apa kegunaan mereka?" Sarah tiba-tiba membuka suara dan bertanya. Karena kalung dan batu akik tidak terdengar seperti bahan yang diperlukan untuk menyembuhkan penyakit, dan benda ini juga umum dijual di jalanan. "Sarah, kamu jangan banyak bertanya, kamu hanya perlu membantuku untuk mencarinya," gerutu Kevin memelototi Sarah. "Tidak apa-apa," Nathan tersenyum. "Kedua benda ini juga digunakan untuk menyembuhkan penyakit, hanya saja kedua benda ini tidak biasa. Yang aku perlukan ini, semuanya memiliki energi spiritual." "Memiliki energi spiritual?" Sarah tercengang mendengar itu. Kevin juga terkejut, mereka bahkan tidak mengerti apa yang dimaksud memiliki energi spiritual. Melihat kedua orang itu tercengang, Nathan menjelaskan. "Di dunia ini, semua makhluk hidup sampai benda mati sekalipun sebenarnya memiliki energinya. Walaupun mereka hanyalah benda mati, tapi semuanya memiliki energi spiritual. Hanya saja, energi ini berbeda-beda." "Oh, aku mengerti." Sarah tiba-tiba berteriak bersemangat. "Tuan Nathan, maksud Tuan sama seperti yang saya tonton di televisi. Sebatang pohon yang tumbuh di gua sakral yang didatangi para titisan dewa akan memiliki spiritualitas, bahkan ada yang berubah menjadi bentuk manusia." "Sarah, jangan bicara sembarangan." Kevin yang mendengar jawaban Sarah merasa dia sedang ngomong kosong. Dia berpendapat kalau di dunia ini tidak mungkin ada titisan dewa. Zaman sudah berlalu begitu cepat. Yang dikatakan oleh Sarah tepat sekali. "Maksudku memang seperti itu," Nathan tersenyum. Dulu Nathan juga tidak mempercayainya. Setelah dia mengikuti Marcel selama 3 tahun, dia baru menyadari kalau di dunia ini masih banyak hal-hal yang di luar nalarnya. Seperti cara bersemedi yang berfokus pada hati yang diajarkan oleh Marcel padanya juga merupakan sebuah metode yang digunakan oleh para titisan dewa. Kalau dia berhasil melatih dan menguasainya, maka dia akan setara dengan titisan dewa. Kevin tersenyum canggung. Dia tidak menyangka apa yang dikatakan oleh Sarah benar. Mungkin, kalau orang lain yang mengatakan padanya tentang energi spiritual, titisan dewa dan sebagainya, pasti Kevin akan mencibirnya. Tapi, karena Nathan yang mengatakan hal ini, dia sedikit tercengang. Nathan dan Kevin mengobrol hingga melupakan Paul yang masih bersujud di lantai. Meskipun karakteristik Paul tidak begitu buruk, tapi dia orang yang kurang bertanggung jawab, sehingga Nathan tidak ingin menerimanya menjadi murid. Lagi pula tanpa persetujuan dari Marcel, Nathan tidak akan bertindak semena-mena. "Tuan Nathan, tolong terima saya menjadi muridmu." Paul yang berlutut di lantai kembali berkata dengan keras.
Kedua kakinya sudah lama bertahan dalam posisi bersujud yang membuatnya merasakan kesakitan. Nathan melirik Paul dan berkata, "Berdirilah, aku tidak akan menerima murid apapun itu. Kalau ada hal yang tidak kamu mengerti dan ingin kamu tanyakan, aku bisa mengajarimu." Nathan melihat Paul yang berlutut untuk waktu yang lama, ini juga merupakan sebuah ketulusan. Jadi dia setuju untuk membantunya belajar tentang pengobatan tradisional. Tapi, kalau untuk menjadi muridnya, dia tidak akan menerimanya. Mendengar ucapan Nathan, Paul merasa senang dan terus-menerus menganggukkan kepalanya sembari berkata, "Terima kasih Tuan Nathan, terima kasih banyak." Mendengar itu, Nathan hanya mengangguk dan kemudian berkata, "Tuan Kevin, sepertinya aku harus segera pulang. Ibuku sedang menungguku di rumah." Nathan bangkit berdiri dan tersenyum. "Jika kalian menemukan barang itu, langsung hubungiku, ya?" Kevin mengangguk pelan seraya berkata, "Tuan Nathan, kalau boleh tahu, di manakah Anda tinggal saat ini?" "Aku tinggal di Komplek Ascharion. Ada apa?" Nathan bertanya dengan wajah keheranan. "Oh, tidak apa-apa, kebetulan punya sebuah rumah kosong yang tidak ditinggali. Aku berencana memberikannya kepadamu, tempat itu sangat cocok untuk masa penyembuhan, semoga bisa bermanfaat untukmu." Kevin berkata sambil mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya. "Kalau begitu, terima kasih banyak." Awalnya Nathan berencana menolak, dia membantu mengobati Kevin bukan demi mendapatkan apapun, tapi saat dia mengingat rumah orang tuanya yang sudah bobrok, dan dia sendiri belum memiliki uang untuk membeli rumah yang lebih layak, maka dia memilih untuk menerimanya. Tapi ini... Nathan terkejut saat melihat kunci yang diberikan oleh Kevin. "Kamu tidak berhak menolaknya, terimalah." Nathan tertegun cukup lama. Kunci ini merupakan kunci rumah yang ada di area Villa Aschalon. Area Villa Aschalon merupakan sebuah villa mewah yang ada di kota Northern Vale. Villa itu berada di pegunungan yang ada di kota Northern Vale. Pemandangan di sana sangat indah, udaranya juga sangat segar. Dan orang yang bisa tinggal di sana hanyalah para konglomerat, atau orang-orang dengan jabatan tinggi. Orang biasa bahkan tidak akan sanggup menginjakkan kakinya di sana. "Tuan Kevin, rumah ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya." Nathan segera menyodorkan kunci itu kembali pada Kevin. "Kalau kamu menolak seperti ini, lantas apakah nyawaku tidak melebihi harga rumah ini?" Kevin berkata sambil tersenyum. Mendengar perkataan Kevin, Nathan hanya bisa menerimanya. Kemudian Kevin juga mengeluarkan sebuah kartu ATM dan memberikannya kepada Nathan. "Terima juga ini, di dalamnya terdapat uang yang mungkin berguna bagimu." Nathan tahu dia tidak akan bisa menolak, jadi dia menerima kartu itu dan memasukkannya ke dalam saku. Di saat Nathan bersiap pamit, dari luar kamar terdengar suara ribut dan keras. Nathan mengernyitkan keningnya mendengar itu. Kevin yang melihat Nathan mengernyitkan keningnya langsung menghubungi manajer hotel. "Ada apa ini? Kenapa ribut sekali?"